Kita masuk ke menu diskusi Sapa Indonesia Malam, Saudara. Garda Revolusi Iran merilis apa yang mereka sebut sebagai gelombang ke-20 dari operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Rekaman serangan masif dalam operasi True Promise 4 menargetkan situs radar dan fasilitas strategis yang berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai balasan atas eskalasi militer di kawasan. Garda Revolusi mengatakan gelombang ini dilakukan untuk mengenang prajurit Iran yang tewas. Iran mengungkap telah meluncurkan lebih dari 2.000 drone dan 600 rudal ke aset Amerika Serikat dan Israel hingga Jumat ini. ادامه داشته و در روزهای آینده روند حملات شدیدتر و گسترده‌تر خواهد شد. Tak hanya rudal, lewat televisi pemerintah, Garda Revolusi Iran menyiarkan video peluncuran sejumlah drone yang menargetkan sejumlah situs vital milik Israel, termasuk instalasi radar. Serangan dilakukan hingga malam hari sebagai balasan setelah Israel dan Amerika Serikat meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran beberapa waktu lalu. Di lain pihak, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang diduga menunjukkan pasukannya menyerang kapal induk drone Iran pada hari Kamis seiring berlanjutnya operasi gabungan AS Israel melawan Teheran. Rekaman menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka, diikuti kobaran api dan asap. Otoritas Iran belum berkomentar tentang serangan itu atau mengonfirmasi bahwa kapal yang menjadi sasaran tersebut milik Angkatan Laut negara itu. Militer Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan lebih dari 30 unit kapal dan meningkatkan serangan terhadap Iran. Ballistic missile attacks have decreased by 90% since day one. Drone attacks have decreased by 83% since day one. Having said this, we remain vigilant. Our strikes against the Iranian Navy have intensified. You may have heard the president say just a little while ago that we have sunk or destroyed 24 ships. That was true at the moment. We're now up over 30 ships. Perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran makin intens. Lalu sejauh mana eskalasinya bakal meningkat dan siapa yang akan bertahan? Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Chris Adrianus Prima dan peneliti senior imparsial Al-Araf. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Selamat malam Mas Tifal. Baik, Selamat terima malam, kasih. Mas Araf. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami coba menyambungkan kembali koneksi kami dengan Al-Araf, peneliti senior imparsial untuk ikut berdiskusi lagi soal ini. Mas Prima, begini, kalau melihat intensitas dari konflik ini makin lama makin meningkat, kalau merujuk pada kuantitas dan kualitas dari pertahanan kedua pihak, AS plus Israel dan Iran, ini memungkinkan tidak kalau kemudian merujuk dari pernyataan Trump 4-5 minggu bakal kejadian sepanjang itu? Ya, sebenarnya kita harus sama-sama kembali dulu. Sebenarnya apa sih tujuan dari serangan Amerika? Kan awalnya hanyalah untuk menumbangkan rezim ya. Kemudian ternyata setelah pemimpin besar Iran berhasil mereka asesinasi, ternyata yang mereka inginkan yaitu rakyat Iran turun ke jalan untuk menggulingkan pemerintahan itu tidak terjadi. Jadi mereka sekarang bergeser menjadi menihilkan kemampuan Angkatan Laut Iran, terutama dalam memblokade Selat Hormuz, dan juga untuk kembali untuk menihilkan kemampuan Iran dalam memproduksi nuklir ya. Jadi memang kita masih sama-sama harus menunggu sebenarnya yang dituju itu apa, karena sampai saat ini eskalasi memang terus meningkat tanpa ada tanda-tanda sebenarnya apa sih yang mau diincar oleh pemerintahan Amerika, dan mereka sekarang kan sudah mengajak secara tidak langsung ya beberapa sekutunya dari Eropa, tapi yang setiap negara tentu saja memiliki tujuannya masing-masing ya, seperti Prancis dia akan melindungi pangkalannya yang ada di Qatar, kemudian Italia akan mengirim
aset-aset defensifnya ke Timur Tengah begitu untuk melindungi negara-negara sahabatnya. Jadi memang kita bisa lihat bersama, memang ada upaya-upaya untuk menarik negara-negara lain ke dalam konflik ini begitu. Oke, tapi kalau melihat aksi-aksi yang dilakukan, Iran tetap meluncurkan rudal, melancarkan drone, Amerika Serikat menyerang kapal induk. Secara kuantitas dan kualitasnya, menurut Anda ini memang perangnya bakal atau konflik ini bakal berjalan cukup lamakah atau tampaknya salah satu pihak nih bakal kendor nanti? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya secara intensitas memang Iran sudah agak berkurang. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa sasaran-sasaran yang ada seperti Al-Udeid Air Force Base maupun Naval Support Activity Bahrain maupun pangkalan Amerika yang lain itu kan sebenarnya sudah dikosongkan dari beberapa minggu sebelumnya. Jadi memang yang tersisa itu hanya instalasi-instalasi pertahanan udara. Makanya beberapa radar pertahanan udara Amerika dan juga radar untuk Patriotnya itu sudah berhasil diserang sebelumnya. Jadi mungkin sekarang ada sedikit pergeseran bahwa targetnya itu lebih fokus ke Israel dan juga kita sempat melihat ada serangan ke kilang di Fujairah di UAE begitu. Oke, kita juga sudah terhubung dengan Al Araf dari Imparsial, Mas Araf dengan Tifal di sini. Suara Tifal terdengar ya, Mas? Terdengar, Mas. Oke, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Ada hal lain juga yang sebetulnya menarik untuk dicermati. Saat bandara Azerbaijan ini juga ikut diserang. Kemudian Azerbaijan ini menuding Iran yang berperan di situ sesaat kemudian Iran mengonfirmasi bahwa itu bukan target mereka. Dan dituding bahwa Israel yang berperan di sini. Nah, muncul pertanyaan gini, ibarat hubungan, jangan-jangan ada orang ketiga, ada pihak ketiga yang memperkeruh keadaan ini. Anda membaca begitu juga nggak, Mas Araf? Ya, perang sesuatu yang tidak bisa diprediksikan, Mas ya. Permainan di dalam siasat dalam perang pasti akan terjadi gitu ya. Pihak-pihak tertentu akan berupaya untuk membangun ruang bahwa serangan-serangan itu dilakukan oleh pihak sebelah gitu. Dan akhirnya terjadilah provokasi yang diharapkan kemudian ancaman terhadap Iran meningkat dari berbagai negara di tetangganya. Nah, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari dinamika regional di kawasan Timur Tengah yang memang tidak solid untuk mendukung secara penuh terkait dengan invasi Amerika Serikat Israel ke Iran. Ya. Negara-negara Eropa saja, sebagian kayak Spanyol menolak penggunaan pangkalannya untuk menjadi basis gitu ya. Yang lainnya juga sama. Bahkan di negara-negara tersebut yang menjadi bagian basis negara-negara Arab kayak Kuwait gitu, masyarakat di sana justru anti terhadap Israel gitu, dan menolak penggunaan itu. Artinya apa? Realitas peperangan itu tidak bisa dihitung secara matematik di atas kertas. Tipu muslihat pasti akan terjadi. Maka kalau kita mengacu kepada Sun Tzu itu, paling tidak ada 5 element component of war yang harus dilihat, Mas, dalam peperangan. Yang pertama adalah soal moral component of war. Yang kedua adalah soal physical component of war, ini terkait dengan persenjataannya. Yang ketiga adalah terkait environmental atau sering disebut dengan heaven nih. Faktor-faktor di luar hitungan moral dan persenjataan yang bisa mengganggu kemenangan dalam peperangan. Cuaca, dukungan masyarakat di negaranya, anggaran, logistik, itu masuk ke faktor-faktor di luar environment, di luar persenjataan dan moralnya tuh. Yang keempat adalah tentu disiplin, yang kelima tentu komandernya. Nah, dalam konteks itu kita tidak bisa mengkalkulasi secara matematis. Mungkin Amerika secara persenjataan dianggap gitu ya sebagai kekuatan persenjataan yang kuat di dunia dengan anggaran yang besar, dengan model persenjataan yang baru, tapi hal itu tidak selalu menentukan dalam peperangan. Kita bisa lihat dalam perang Vietnam gitu ya. Amerika Serikat kalah dalam perang Vietnam, walau kemudian film Rambo menang terus gitu. Tapi faktanya kan Amerika kalah dalam perang Vietnam. Kenapa? Karena ada variabel lain yang kemudian mengalahkan mereka, yakni apa? Penolakan masyarakat di Amerika terhadap penyerangan di Vietnam. Karena masyarakat Amerika menyatakan kami tidak bermusuhan dengan masyarakat di Vietnam, buat apa perang di Vietnam, dan sekian tentara Amerika yang terlibat di tengah konflik itu tujuannya untuk mengejar apa menurut Anda?
Ya provokasi bagian dari tipu muslihat bisa jadi gitu. Ini sesuatu yang apa namanya juga terjadi dalam pangkalan minyak di Arab Saudi kan, yang kemudian menimbulkan kita tentu tidak tahu pasti karena kita tidak ada di wilayah tersebut gitu Ya. Mas. Tapi yang pasti bahwa ini sesuatu yang unpredictable. Kita susah mengkalkulasi data-data tentang hal-hal tersebut. Cuman yang saya ingin bilang adalah dinamika strategi tipu muslihat selalu dijadikan dalam pertarungan peperangan. Dan kita tahu Mossad memiliki strategi tipu muslihat yang luar biasa dalam strategi intelijen dan peperangan gitu. Nah, tapi saya juga tidak bisa mengatakan secara pasti apa kemudian pihak mana yang menjadi bermain dalam persoalan tersebut gitu. Karena kita tidak bisa menganalisis perang dengan berdasarkan asumsi ya. Baik. Kita harus Oke. basiskan pada data. Pak, Saya hanya ingin memberikan pandangan bahwa variabel sulit sekali mengukur peperangan dalam kacamata matematika di atas kertas. Karena banyak variabel yang bisa dihitung dan menentukan dalam peperangan, Mas. dengan konteks eskalasinya sudah meningkat seperti ini, pasti akan banyak negara dirugikan. Ini skalanya udah skala global. Sehingga menurut Anda, apakah ini bisa ditengahi hanya lewat mediasi, bahwa semua akan selesai, konflik ini bakal berakhir hanya lewat meja perundingan, atau justru ada lewat jalur yang lain? Kita bahas itu nanti, usai jeda berikut.